Kita beralih ke informasi lain. Komisi 3 DPR RI akan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan 8 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemilihan pimpinan KPK yang baru sangat mendesak mengingat masa jabatan pejabat yang lama telah berakhir. 8 orang calon pimpinan KPK telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi 3 DPR RI sejak tanggal 14 hingga 16 Desember. Uji ini menjadi seleksi terakhir bagi para kandidat sebelum resmi ditunjuk dan dilantik menahkodai Komisi Anti Rasuah. Nantinya dari 8 calon yang mengikuti seleksi akhir dan 2 calon yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada 2014 lalu akan disaring untuk mendapatkan 5 ketua KPK terpilih. 10 calon tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari intelijen, praktisi, kepolisian hingga internal KPK. Mereka telah lalui seleksi ketat dan menyingkirkan 186 kandidat lain dalam 4 tahapan, di mana tahapan terakhir adalah uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi 3 DPR RI. Penentuan pimpinan KPK baru menjadi hal yang mendesak, karena 2 pimpinan yaitu Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain telah habis masa jabatannya 16 Desember lalu. Sementara 3 PLT pimpinan KPK, yaitu Taufikur Rahman Ruki, Johan Budi, dan Indriyato Seno Aji akan diganti setelah pimpinan baru terpilih. Karenanya DPR dan Presiden didesak segera melantik pimpinan baru supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Komisi Anti Rasuah. Pada hari Jumat besok diparipurnakan dan kemudian disetujui oleh seluruh fraksi dalam paripurna, kita berharap pada hari itu juga istana mempersiapkan pelantikan mereka supaya tidak ada kekosongan. Jadi jangan menunggu hari Sabtu, Minggu, dan lain sebagainya. Ya karena memang situasinya sangat penting dan mendesak. 3 kasus yang belum selesai diantaranya dugaan kasus IKTP, dugaan pencucian uang oleh Tubagus Hairiwardana, serta dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di tahun 2005. Selain penyelesaian kasus-kasus lama, pimpinan KPK baru juga dituntut harus dapat menjalin hubungan baik dengan Kejaksaan dan Polri. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia diharapkan dapat terwujud dengan baik. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Seleksi akhir calon pimpinan KPK akan mengerucut pada 5 nama yang kelak memimpin lembaga anti rasuah ini selama 4 tahun ke depan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Ardia Rahma dari Gedung DPR RI. Ardia, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tommy dan Sheila, sebelum kita membahas mengenai uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sidang paripurna yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Ini sidang paripurna seharusnya dimulai pada pukul 10 tadi, namun ditunda karena Wakil Ketua DPR harus membahas dalam rapat pimpinan mengenai mekanisme pergantian Ketua DPR, namun belum menghasilkan sesuatu juga mengenai mekanisme tersebut. Dan tadi baru dimulai pada pukul 3, paripurna ini membahas beberapa hal, misalnya mengenai hubungan Indonesia dengan beberapa negara, lalu juga tentang revisi undang-undang dan mengenai pansus Pelindo. Dan tadi sebelum masuk dalam sidang paripurna, kami bertemu dengan beberapa anggota Komisi 3 DPR RI untuk menanyakan bagaimana perkembangan dari uji kelayakan dan kepatutan capim KPK yang akan dipilih oleh mereka. Nah, mereka mengatakan bahwa sampai sekarang belum diputuskan 5 nama yang akan diserahkan kepada pemerintah. Mereka mengatakan rapat internal ini bakal dilaksanakan pada malam nanti setelah paripurna selesai. Dan hasil rapat nanti malam ini akan dibawa ke paripurna besok, karena besok ini merupakan paripurna terakhir dan paripurna penutup pada tahun ini, karena tanggal 18 nanti anggota DPR akan memasuki masa reses. Dan ketika kami bertanya pada beberapa anggota Komisi 3 ini, mereka sama sekali tidak memberikan petunjuk begitu mengenai siapakah yang akan masuk dalam 5 pemimpin KPK yang akan dipilih oleh mereka. Mereka pun tidak memberikan misalnya apakah akan nama lama atau nama baru atau seperti apa sih sebenarnya yang diprioritaskan oleh Komisi 3 yang sebenarnya menjadi alasan mereka memilih pemimpin KPK nanti. Dan untuk hari ini paripurna mungkin akan selesai agak malam, baru dilanjutkan rapat internal untuk capim KPK. Sheila dan Tommy. Baik, Ardia Rahma melaporkan dari Gedung DPR RI. Iya, memang Tommy, terkait dengan pemilihan 5 nama capim KPK ini, meskipun Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak akan campur tangan dan menyerahkan seluruhnya kepada DPR, tapi kita lihat di sini memang DPR terkesan lamban. Karena jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dikatakan paling lambat 3 bulan setelah Presiden memberikan mandat, itu artinya tanggal 1 Desember harusnya kita sudah menetapkan 5 nama capim KPK. Saya rasa bukan terkesan, ini
ini justru DPR berlarut-larut ya dalam menetapkan 5 pimpinan KPK ya. Sementara kita ketahui bahwa 2 kursi pimpinan KPK ini kosong, yaitu Adnan Pandu Praja dan juga Zulkarnain 16 Desember kemarin. Nah, sementara sistem KPK itu adalah kolektif kolegial. Jadi 5 pimpinan KPK ini harus digantikan secara bersamaan. Nah, apabila nanti ini belum juga terpilih sampai besok 19 Desember, ini akan reses dan akan dilakukan tahun depan. Berarti dengan kata lain deadline-nya adalah hari ini sebenarnya. Besok, tinggal besok. Ya, betul. Baik.